Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatur Rahman dengan NIM 2024 10 10 10 57 dari kelas Data Mining A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas di modul 2 kemarin, yaitu tentang library Matplotlib. Kita langsung saja untuk menuju ke tugasnya. Jadi pada tugas di modul 2 ini, kita diminta untuk menyelesaikan 9 soal, yaitu seperti ini. Untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menjelaskan makna dari dataset, jelaskan pula makna dari data training dan data testing. Nah, di sini about dataset saya sudah menyediakan rinciannya sebagai berikut. Untuk dataset sendiri itu merupakan sekumpulan data, di mana data itu merupakan record yang diambil dari kejadian di masa lalu ataupun di kejadian sebelumnya. Di mana data-data di dalam dataset ini itu biasanya sudah siap untuk diolah menjadi informasi baru maupun menjadi pengetahuan baru melalui data mining. Nah, sedangkan untuk data training dan data testing, ini adalah dua data yang digunakan untuk melatih algoritma dan juga menguji keakuratan dari algoritma. Sebagai contoh, saya mengambil object recognition dari machine learning. Nah, di sana dia itu sebelum meluncurkan sebuah sistem yang bisa mengenali wajah seseorang, itu kita harus melatih algoritmanya terlebih dahulu. Algoritma yang digunakan itu harus kita latih menggunakan data training ini. Setelah kita latih menggunakan data training, kita testing menggunakan data testing. Di mana data testing ini biasanya diambil secara random dari dataset agar dia itu mendapatkan hasil yang akurat, yang benar-benar hasil realnya, tidak dibuat-buat. Nah, biasanya untuk perbandingan antara data training dan data testing ini itu adalah 9:1 ataupun 8:2, di mana itu 8 untuk data training dan 2 untuk data testing. Baik, yang untuk yang selanjutnya, soal nomor 2, yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Nah, di sini saya merujuk dari referensi PPT dosen di modul ke-02, yaitu modul kemarin. Di sana itu dijelaskan untuk penyusunan dataset itu ada beberapa, yaitu ada aggregation, ada sampling, dimensionality reduction, feature subset selection, feature creation, discretization, sama binarization. Yang terakhir itu ada attribute transformation. Untuk aggregation ini merupakan penggabungan dua atribut menjadi satu atribut, sedangkan untuk sampling ini adalah pengambilan data yang bisa mewakili sebuah populasi di data set tersebut. Dan untuk dimensionality reduction ini adalah untuk mengurangi dimensi dari data. Jadi variabel-variabel yang tidak dibutuhkan di dataset tersebut dapat kita drop apabila kita tidak membutuhkannya ketika melakukan pengolahan data. Begitu pula untuk future subset selection. Di sini itu juga hampir sama dengan dimensionality reduction. Dia itu untuk mengurangi dimensi dari data. Nah, tujuan digunakannya atau dikuranginya variabel ini adalah untuk mempercepat proses pengolahan data, di mana kita ambil data dari variabel yang penting-penting saja. Selain dari itu, kita bisa drop. Nah, selanjutnya ada future creation. Ini adalah penambahan atribut baru. Jadi apabila dirasa kurang atribut yang ada di dalam dataset itu, kita bisa menambahkannya menggunakan cara feature creation ini. Selanjutnya adalah discretization dan binarization, di mana untuk discretization ini adalah pengubahan tipe data dari yang memiliki level atau dia itu bentuknya adalah binary menjadi discrete. Sedangkan untuk binarization ini adalah kebalikannya. Dia itu dari bentuk discrete menjadi bentuk binary yang di mana data itu dibuat berlevel. Selanjutnya adalah atribut transformation, di mana atribut transformation ini digunakan untuk menormalisasi atribut yang ada di dalam dataset. Yang selanjutnya, nomor 3, di sini diminta untuk menjelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, baik, di sini untuk dataset iris itu merupakan dataset yang memuat
tentang atribut petal dan juga sepal dari bunga iris. Nah, untuk datasetnya sendiri kita bisa lihat di sini. Nah, ini merupakan bentuk dari dataset iris, di mana di sini ada 5 variabel, yaitu petal width, petal length, sepal width, sepal length, dan juga species name. Nah, dari keempat atribut ini kita bisa menentukan dia itu masuk di kelas mana. Nah, di sini untuk kelasnya itu ada setosa, ada virginica atau virginica, ada versicolor, dan yang terakhir adalah unknown atau tidak diketahui untuk kelasnya. Dan untuk atribut-atribut seperti petal width, petal length, sepal length, ini digunakan untuk menentukan kelas dari si bunga iris tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di soal-soal selanjutnya. Intinya pada data iris ini itu memuat tentang petal width atau lebar dari petalnya, dari petal bunga iris tersebut, ada petal length, panjang dari petalnya, sepal width atau lebar dari sepalnya, dan sepal length atau panjang dari sepalnya. Dengan melihat keempat atribut ini, maka kita nanti bisa dapat menentukan dia itu masuk di kelas mana. Apakah dia kelas setosa, apakah virginica, atau versicolor, ataupun kelas unknown. Kita lanjut ke nomor yang selanjutnya. Nah, dari dataset itu, di nomor 4 ini, kita diminta untuk memasukkan dataset iris tersebut ke array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, setosa, versicolor, virginica, sama unknown. Nah, di sini bisa kita lihat sudah saya definisikan dari array-nya. Di sini pertama-tama kita import terlebih dahulu library yang akan kita gunakan, yaitu ada matplotlib dan juga ada numpy di sini. Untuk membuat array dua dimensinya, kita di sini menggunakan numpy. Nah, di sini sudah saya pisah untuk setiap kelasnya. Di sini ada untuk array setosa itu akan menampung data-data dari dataset iris tersebut yang masuk di kelas atau spesies setosa. Ini bisa kita run. Untuk versi color itu yang masuk ke kelas versi color sudah saya definisikan di sini. Di sini ada R virginica itu yang masuk di kelas virginica. Nah, ini error karena importnya belum kita run. Nah, sekarang kita run terlebih dahulu. Nah, dia sudah masuk ke array R setosa untuk yang kelas setosa, versicolor untuk yang berspesies versicolor, dan virginica itu yang kelasnya virginica di datasetnya, dan yang terakhir yaitu unknown. Selanjutnya, setelah itu kita diminta untuk membuat scatter plot menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Di sini ada 4 scatter plot yang diminta untuk membuat. Sini juga ada hint-nya, yaitu menggunakan perintah scatter dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Oke, baik, sekarang kita coba untuk yang A terlebih dahulu, untuk poin A terlebih dahulu, yaitu membandingkan antara spal length dan juga petal width-nya. Nah, di sini itu scatter plot-nya di sini. Nah, pertama-tama kita harus mengambil datanya. Karena di sini datanya sudah saya define di dalam array 2 dimensi, maka cara kita mengambilnya itu adalah dengan cara slicing seperti ini, yaitu start titik 2, stop titik 2, step-nya kita mau berapa. Nah, di sini kan yang diminta itu adalah sepal length dan petal width, maka kita perlu melihatnya, dia itu ada di indeks berapa. Kita bisa kembali ke datasetnya lagi. Nah, di sini untuk sepal length, nah sepal length itu ada di indeks terakhir, ada di indeks -1, sedangkan untuk petal width itu ada di indeks ke-0, di row, di kolom pertama. Maka untuk mengakses kedua data tersebut, kita bisa menggunakan slicing yang sudah saya buat seperti ini. Ya. Di sini untuk setosa, kita ambil dari array setosa.
Untuk dimensi pertamanya kita ambil semua, dan untuk dimensi keduanya kita ambil indeks -1 saja. Jadi yang diambil nanti hanya ini, yaitu 5.1, 4.9, 4.7, 4,6, 5, terus ada 5,4 ini. Hanya itu. Dan selain dari itu tidak akan diambil. Dan untuk petal width-nya itu saya ambil dia yang indeks ke 0, berarti dia yang pertama. Yaitu 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, dan sebagainya sampai dengan yang terakhir yaitu 0,4. Begitu pula untuk mengambil sepal length, petal width dari kelas-kelas lainnya. Kita tinggal mengambil saja dari array yang sudah kita define sebelumnya. Yaitu untuk sepal length itu kita ambil dari -1, yaitu indeks terakhirnya. Dan untuk petal width itu dari indeks ke 0-nya. Nah, ketika kita run di sini, ini tidak akan menghasilkan apa-apa karena kita tidak print, namun untuk variabel-variabel ini sudah menampung nilai yang kita inginkan. Selanjutnya kita lakukan visualisasi data menggunakan scatter plot. Nah, karena diminta di sini menggunakan scatter plot, nah gunakan perintah scatter, maka di sini kita coba untuk membuat menggunakan plt.scatter. Nah, di sini untuk membuatnya. Nah, di sini untuk X-nya atau yang mendatar itu kita menggunakan sepal length-nya, dan untuk Y-nya kita menggunakan petal width-nya berdasarkan perintah ini, berdasarkan perintah yang ada di poin A. Setelah itu di sini diminta juga untuk mewarnainya itu berbeda. Di sini untuk color red itu untuk setosa, versi color itu warna green, dan Virginica itu berwarna blue atau biru, dan yellow atau kuning untuk kelas unknown. Nah, di sini juga kita beri label untuk setiap datanya, karena nantinya akan dibuatkan legend. Nah, di sini untuk membuat legend kita perlu memberinya label untuk setiap datanya. Nah, setelah kita define, kita bisa print atau kita bisa perlihatkan plt.scatter-nya itu menggunakan perintah plt show. Nah, di sini selain kita bisa menambahkan title dari scatter tersebut, kita juga bisa memberikan label pada X-nya yang mendatar yaitu sepal length. Ya, di sini kita menggunakan sepal length untuk X-nya, dan Y-nya petal width. Nah, di sini petal width untuk Y-nya. Dan untuk legend di sini ini hanya untuk visualisasi biasa. Kita kasih dia itu bayangan agar agak timbul, dan untuk ini itu untuk menentukan posisi dari legend-nya. Nah, untuk melihatnya kita bisa langsung run. Nah, di sini bisa kita lihat sudah tampil dari scatter plot keempat kelas ini, yaitu warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Di sini sudah tampil, dan juga di sini legend-nya juga sudah saya atur agar ada di bawah dari scatter plot-nya ini. Karena untuk default-nya itu ada di pojok kiri atas di sini. Ditakutkan di sini masih ada data yang tertutupi, maka saya pindahkan dia ke bawah di sini. Itu yang selanjutnya untuk poin B, yaitu antara sepal width dan petal length. Nah, sama, kita ambil terlebih dahulu untuk datanya. Di sini untuk sepal width dia itu berada di indeks -2, yaitu indeks kedua terakhir. Petal length itu ada di indeks nomor 2, atau di sini indeksnya itu 1 karena di Python dimulainya dari 0. Nah, kita lihat di sini di dataset iris-nya. Nah, yang akan kita gunakan adalah ini, yaitu sepal width dan juga petal length. Maka cara kita mengaksesnya adalah seperti tadi, yaitu untuk sepal width kita gunakan indeks -2, dan untuk petal length kita gunakan indeks 1. Oke, kita kembali ke sini. Setelah mendapatkan data untuk dari setiap data di array 2 dimensinya, kita bisa lakukan seperti tadi, yaitu X kita gunakan sepal width-nya, Y-nya kita gunakan petal length-nya, lalu kita scatter dia ke dalam scatter plot. Nah, dengan color red untuk setosa, labelnya setosa, green untuk versi color, blue untuk Virginica, yellow untuk unknown. Di sini juga sama.
seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan yang terakhir kita plt.show untuk menghasilkan dan menampilkan scatter plotnya. Nah, di sini akan tampil, di mana di sini untuk setosa ada di sebelah sini warna merah, versi color hijau, biru virginica, dan kuning itu unknown. Selanjutnya untuk yang C, di sini saya rasa ini ada typo, karena untuk sepal length dan petal width itu sama saja seperti nomor 2. Jadi saya rasa di sini itu merupakan perintah untuk membandingkan antara sepal width dan petal width. Untuk sepal width dan petal width kita bisa lihat di sini. Nah, di sini sepal width sama petal width ini yang digunakan itu sama tadi indeksnya ini untuk sepal width min 2, untuk petal width itu indeksnya 0. Nah, kita lihat sekarang. Nah, di sini bisa kita lihat kita ambil X-nya itu dari sepal width. Kenapa tidak melakukan slicing lagi? Karena di sini sebelumnya kita sudah mendefinisikan, yaitu untuk sepal width sudah diproses tadi. Nah, sepal width. Nah, di sini dia itu sudah keambil, jadinya kita hanya perlu melakukan scatter saja. Untuk slicing-nya kita tidak perlu melakukannya kembali, karena variabel ini, variabel sepal width dan juga variabel petal length, terus yang di atas itu ada sepal length dan juga ada petal width, itu sudah menampung data yang sama, sehingga kita bisa langsung gunakan pada scatternya. Nah, di sini untuk X-nya kita gunakan sepal width dan untuk Y-nya kita gunakan petal width. Dan kita scatter dia sama untuk warnanya yaitu tadi red, green, blue, dan yellow dan kita PLT show. Nah, di sini akan tampil scatter hasilnya. Selanjutnya untuk di poin terakhir yaitu poin D itu digunakan untuk sepal length dan petal length-nya. Kita langsung scatter saja karena variabel ini masih bisa kita gunakan. Sepal length kita scatter dia sebagai X-nya dan untuk petal length sebagai Y-nya. Kita lihat untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini sudah tampil semuanya merah, hijau, biru, dan kuning. Sudah tampil semuanya. Selanjutnya adalah jelaskan bagaimana karakteristik pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, sini kita lihat dari scatter plot yang pertama. Yang pertama di sini untuk setosa dia itu cenderung untuk sepal length-nya itu lebih panjang daripada petal width-nya. Nah, di sini untuk yang warna merah dia berkumpul di bawah pojok kiri bawah dan untuk versi color itu lebih panjang dari setosa. Nah, jadi dia ada di atasnya di sini X sama Y-nya. Sepal length dan petal width dari versi color ini lebih panjang dari sepal width dan petal width miliknya setosa. Nah, jadi dia naik. Nah, ini korelasinya positif dan juga begitu pula dengan warna biru yaitu virginica. Dia itu lebih panjang lagi daripada versi color. Nah, di sini jadi untuk kelas virginica ini merupakan kelas yang bisa dikatakan paling besar lah untuk sepal length dan juga nilai dari petal width-nya karena dia ada di posisi kanan atas. XY-nya dia itu paling besar. Sedangkan untuk unknown di sini dia itu sejajar dengan mereka semua. Yaitu dia ada yang termasuk di stosa, juga ada yang termasuk di versi color, juga ada yang masuk di virginica. Namun kenapa dia bisa dikategorikan di unknown? Mungkin ya, mungkin dia itu tidak memenuhi beberapa syarat untuk dijadikan kelas itu. Misal untuk stosa itu range-nya dia antara 5,5 sampai dengan 6 untuk sepal length-nya dan juga untuk petal width-nya itu 0,5. Nah, namun untuk unknown ini mungkin saja meskipun sepal length dan juga petal width-nya itu ada di dalam stosa, tapi untuk dua variabel lain yaitu sepal width dan juga petal length itu mungkin dia ada di posisi yang lain sehingga dia dikategorikan sebagai unknown. Oke, untuk yang kedua antara sepal width dan petal length.
Di sini kelihatannya tidak memiliki korelasi, namun rata dari stosa itu sepalwidth-nya panjang, sehingga X-nya itu berada di paling kanan. Meskipun untuk petal length-nya itu dia paling pendek. Nah, di sini dia ada di posisi kanan bawah, berarti dia itu sepal width-nya panjang, namun petal length-nya itu pendek. Sedangkan untuk versicolor dan virginica, dia hampir berada di kelas yang sama atau di posisi yang sama, namun lebih panjang petal length dari virginica. Maka dari itu posisi dari versicolor itu ada di bawahnya. Untuk unknown sama seperti tadi, dia itu menyeluruh, berada di sekitar kelas-kelas lainnya. Untuk yang C, antara petal width dan sepal width, di sini untuk setosa, dia itu sepal width-nya lebih panjang dari ketiga kelas lainnya, namun dia itu petal width-nya pendek. Sedangkan untuk versicolor, dia itu ada di tengah-tengah, jadi dia itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Sedangkan untuk virginica itu dia ada di posisi paling atas. Jadi petal width dia itu panjang, namun untuk sepal width-nya itu masih lebih panjang stosa. Sedangkan untuk unknown kembali dia berada di antara kelas-kelas lainnya. Yang terakhir yaitu D, antara petal length dan sepal length. Nah, di sini kembali korelasinya itu adalah korelasi positif. Jadi naik dari stosa itu naik lagi ke versicolor dan naik lagi ke virginica. Di sini untuk setosa itu yang paling kecil, untuk sepal length dan juga petal length-nya, dan untuk yang hijau versicolor itu sedang, dan untuk yang paling panjang itu ada virginica. Dan untuk unknown juga kembali dia ada di sekitar kelas-kelas tersebut. Selanjutnya untuk nomor 7, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi sama saya di sini. Nah, jadi unknown ini sebenarnya itu berjejer bersamaan dengan kelas lainnya, yaitu di sini ada yang bersama kelas setosa, ada yang bersama versicolor, dan juga ada yang menyatu bersama virginica. Lalu bagaimana cara menentukannya? Itu mungkin cara menentukannya itu dilihat dari korelasinya antar variabel. Misal antara sepal width dan petal length. Dia itu berada di setosa, di daerah setosa. Jadi bisa dikatakan unknown itu adalah setosa yang ditolak. Maksudnya ditolak di sini adalah dia itu tidak memenuhi syarat lainnya. Misal sepal width-nya itu sudah memenuhi miliknya setosa. Sedangkan untuk petal length-nya itu juga memenuhi punyanya setosa. Namun untuk dua variabel lainnya yaitu petal width dan sepal length itu dia tidak memenuhi yang ada di setosa. Jadinya dia dikategorikan sebagai unknown atau tidak konsisten, tidak masuk di ketiga kelas lainnya. Dan untuk yang selanjutnya, nomor 8, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau versicolor, dan biru untuk virginica. Gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Nah, jadi di sini kita diminta untuk membuat paralel koordinat plot, yaitu plot yang berisikan 3 kelas sekaligus, yaitu kelas dari stosa, versicolor, dan virginica. Pertama-tama di sini kita define terlebih dahulu untuk kelasnya. Ketika kita ingin membuat paralel koordinat menggunakan nparray, sini ada petal width, petal length, sepal width, sepal length untuk variabelnya. Dan kemudian untuk mengambil semua data yang ada di sana, kita bisa menggunakan perulangan dari semua data yang ada di kelas array stosa, array versicolor, dan juga array virginica, kita bisa menggunakan perulangan sekaligus langsung plotnya. Sehingga ketika perulangan itu berjalan, maka plotnya itu juga akan langsung tampil. Nah, sini untuk pplot, kita gunakan kelas data yang sudah kita gunakan. Tadi kan diambil dari petal width, petal length, sepal width, sama sepal length-nya. Kita ambil,
Terus untuk, slicing-nya di sini kita menggunakan I, karena I di sini kan akan increment, jadi itu akan plus satu plus satu plus satu sehingga akan mengakses semua indeks yang ada di dalamnya. Dan untuk, dimensi keduanya, yaitu dimensi untuk mengambil setiap datanya, itu kita ambil semua. Karena yang kita butuhkan itu adalah array-nya. Jadi cukup kita isi seperti ini saja, dan kita set warna merah untuk Setosa, begitu pula untuk, versi color dan Virginica cara kerjanya sama. Slicing-nya kita ambil array di dimensi pertamanya saja, kita set dia warnanya menjadi grid dan blue untuk Virginica. Lalu di sini saya kasih title dan juga legend ya. Dan untuk PLT show-nya nanti akan menghasilkan data seperti ini. Mana untuk Stosa itu petal width, petal length, sepal width, sepal length-nya itu akan selalu naik dia. Jadi petal width-nya itu paling pendek dan juga sepal length-nya itu paling panjang. Sedangkan untuk versi color yaitu yang berwarna hijau di sini, untuk petal width-nya dia itu paling pendek, lalu untuk petal length-nya itu lebih panjang dari petal width. Di sini untuk sepal width-nya itu lebih pendek dari petal length, dan yang terakhir untuk sepal length-nya itu lebih panjang dari sepal width, petal length, dan juga petal width-nya. Untuk Virginica juga sama, datanya cenderung naik turun. Di sini dimulai dari petal width-nya yang paling pendek, lalu lebih panjang lagi itu ada petal length-nya, terus pendek lagi yaitu sepal width-nya, dan yang paling panjang itu adalah sepal length-nya. Nah, di sini untuk paralel koordinatnya sudah bisa kita lihat bahwasannya untuk sepal length yang paling panjang dari kelas itu adalah dari kelas Virginica. Untuk sepal width itu di sini ada Setosa. Untuk petal length di sini ada Virginica lagi, dan untuk petal width itu ada Virginica juga. Mungkin seperti itu. Dan untuk yang nomor 9, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Ini sama, untuk soal nomor 9, sama seperti soal nomor 6. Jadi untuk karakter pengelompokannya itu tadi, seperti yang sudah dijelaskan di nomor 6 tadi, yaitu berdasarkan panjang dari keempat variabel itu, yaitu petal width, petal length, sepal width, dan juga sepal length. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang modul Iris ini atau modul Matplotlib ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.